teman-teman semuanya, kembali lagi di channel gue, Geraldo Bahana Yunanto. Nah, di video kali ini gue akan membahas pergantian ban dari Febo. Karena ban dari Febo ini udah tipis, jadi gue harus ganti bannya daripada gue terjadi problem di jalan. Dan gue memilih Maxxis MA R1 sebagai pengganti ban gue yang lama. Sebetulnya yang lama gue juga pakai Maxxis MA R1 ini juga. Jadi kenapa gue memilih Maxxis MA R1? Karena Maxxis MA R1 ini soft compound. Jadi soft compound ini kelebihannya adalah gripnya itu lebih dapat banget dalam keadaan yang kering maupun yang basah. Terus dari segi looks yang dihasilkan untuk di Febo pun juga oke banget. Jadi gue suka lah dengan si Maxxis MA R1 ini. Dan untuk Maxxis MA R1 ini sebelumnya memang susah ditemukan nih. Beberapa bulan lalu tuh hampir beberapa toko ban tuh tidak menjual si Maxxis MA R1 ini. Karena yang gue baca juga, yang gue ketahui juga bahwa Maxxis MA R1 ini impor teman-teman. Jadi tidak diproduksi lokal. Dan perbedaannya itu kalau misalkan putih seperti ini nih, itu berarti menandakan bahwa ban ini diproduksi impor. Dan kalau nggak salah impornya dari Taiwan. Nah itu sempat susah, mungkin sampai sekarang pun juga susah. Jadi pada saat gue searching, gue mau mengganti ban apa ya? Oh gue coba deh cari Maxxis masih ada atau enggak. Ternyata masih ada di beberapa toko ban. Dan gue cukup beruntung karena ya sisa 2 ban juga nih. Untuk ketersediaannya terbatas. Jadi ada option lain juga, tapi kalau misalkan bannya tuh belang nih antara depan sama belakang tuh jadinya kayak kurang pas aja gitu. Jadi kayak gue harus mencari tipe ban yang sama. Untuk depan gue juga sama menggunakan Maxxis MA R1 120/70. Kalau yang belakangnya 130/70. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bang mentok nggak di ban belakangnya, di spakbornya? Sejauh ini selama kurang lebih 2 tahun pemakaian itu aman sih. Nggak ada mentok ke spakbor dan segala macamnya. Jadi gue ya udah jatuh cinta sih sama Maxxis MA R1 ini. Jadi langsung aja kita lanjut ke pemasangan. Nanti setelah pemasangan coba kita looks-nya kita lihat nih setelah ganti ban tuh seperti apa. Karena karakter yang dihasilkan dari si Maxxis MA R1 ini kalau misalkan sudah terpasang tuh jadinya lebih padat, bentuknya bulat-bulat gitu. Jadi kayak oke banget lah. Jadi kalau misalkan dari belakang pun looks-nya dari ulirnya, dari si Febo dari samping pun juga kayaknya kelihatannya padat. Jadi langsung aja kita ke bengkel untuk kita pasang Maxxis MA R1 ini biar si Febo lebih aman dan juga ganteng. So, let's go. Oke teman-teman, jadi Febo bannya sudah diganti dengan ban yang sama juga Maxxis MA R1. Karena ban yang kemarin itu udah gak bagus banget. Jahitannya udah kelihatan berbahaya sekali dan bisa merugikan gue juga di jalan. Takutnya pas gue pakai di jalan ban itu kena paku entah apa gitu kan, tiba-tiba meledak, rugi banget. Dan gue menyusahkan diri sendiri lah. Maka dari itu gue langsung ganti, gue mencari ban Maxxis MA R1 ini. Kenapa gue memilih Maxxis MA R1 ini? Yang pertama adalah dia soft compound. Karena gue suka banget dengan karakter ban yang soft compound. Gripnya lebih dapat untuk di jalanan yang kering maupun yang basah. Dan yang kedua adalah membuat look si Febo ini lebih oke banget. Karena fitmentnya terus lebih padat juga. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat nih, itu lebih padat lah, lebih berisi gitu. Terus yang ketiga, tulisan kuning ini ya walaupun sekedar tulisan ya, itu membuat ciri khas dari Maxxis ini kelihatan gitu. Jadi bisa menjadi pembeda lah
Kalau misalkan lagi berhenti motornya ada tulisan kuning tuh kayak nyala sendiri. Jadi ya oke lah hal detail seperti itu. Terus untuk bannya gue memilih ukuran 130/70. Jadi untuk yang depan 120/70, yang belakang 130/70. Ini upsize dari ban standar untuk ukuran ring 12 yang seharusnya 110 depan, 120 itu belakang. Kenapa gue upsize? Karena ya biar looksnya itu lebih oke banget, lebih padat lah. Jadi kayak lebih berisi. Gitu sih teman-teman. Dan Maxxis EMA Air1 ini memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Karena soft compound cepet habis. Dan gue pakai daily juga, sehari mungkin gue bisa berangkat sekitar 50 kilo lah PP ya. Dari rumah ke kantor, kantor ke rumah. Dan itu di luar kalau misalkan gue ada kegiatan lain, misalkan gue ketemu sama teman, itu bisa sekitar 75 kiloan lah gitu. Dan kemarin itu bannya bertahan hanya kurang lebih 1 tahun lebih dikit lah, itu udah habis gitu. Jadi ya kelemahan dari soft compound itu yang gue alami berdasarkan pengalaman gue, bannya cepet habis. Kalau medium compound atau hard compound itu harusnya lebih bertahan lebih lama lah dibandingkan dengan soft compound. Tapi nggak apa-apa, karena ini gue suka juga. Karena yang gue incar adalah saat gue handling dengan motor ini, gripnya tuh tetap oke, mau di jalan yang kering maupun yang basah. Kenapa yang di basah itu tetap oke? Kalau misalkan teman-teman nanti lihat nih di bagian belakang, si alurnya ini itu dalam juga, jadi untuk pembuangan airnya itu semakin bagus juga. Dan kalau misalkan kita lewatin, itu nggak licin atau nggak kehilangan handling lah. Jadi ini berdasarkan pengalaman gue itu tetap dapat gripnya gitu. Dan untuk desain alurnya pun kalau misalkan teman-teman nanti lihat di bagian belakang itu oke banget gitu sih teman-teman. Jadi gue bisa merekomendasikan untuk teman-teman yang mungkin nanti Vespanya looksnya itu ingin padat, terus soft compound juga, gripnya lebih dapat juga untuk di perjalanan. Lalu untuk dari desain alurnya itu oke juga, nggak terlalu banyak corak dan segala macamnya. Ini simple desain tapi oke banget untuk teman-teman, nanti bisa lihat juga. Gue merekomendasikan Maxxis EMA Air1 ini gitu. Karena gue sejak gue upsize ke ring 12, sebelumnya kan gue pakai ring 11 ya. Gue pernah coba pakai merek lain tapi kayaknya kurang oke lah. Meskipun memang harganya lebih murah gitu. Tapi saat gue ganti dengan Maxxis EMA Air1 ini, gue jatuh cinta juga dengan gripnya, dengan looksnya. Jadi gue langsung ganti depan belakang pakai Maxxis EMA Air1. Walaupun untuk harganya kalau misalkan yang depan itu sekitar 500 ribuan, di bawah 550 kalau nggak salah. Untuk yang belakang itu 550 ke atas lah. Jadi kalau misalkan kita totalin bisa 1,1an lah untuk depan dan belakang. Tapi oke banget lah untuk si Maxxis EMA Air1 ini. Jadi segitu review dari gua pribadi dari pemasangan Maxxis EMA Air1 ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mencari ban soft compound, gua bisa merekomendasikan salah satu ban ini yang memang saat ini kondisinya lagi cukup sulit ditemukan. Hanya beberapa bengkel atau bengkel ban ya yang menjual si Maxxis EMA Air1 ini. Karena kemarin aja gue stoknya tinggal 2. Jadi gue beruntung juga sih dapat si Maxxis EMA Air1 ini. Walaupun untuk soft compound lainnya itu ada beberapa option juga. Mungkin teman-teman nanti bisa cek juga. Gue lupa juga untuk merek-mereknya. Seperti itu sih teman-teman. Jadi sekian dari gue. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video pemasangan ban dan review dari pemasangan ban Maxxis EMA Air1 ini. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Selalu berhati-hati dalam berkendara, tidak usah ngebut-ngebutan. Sampai berjumpa di lain waktu.